jalan gitu. Masa Ini Mas, saya mau ngurus sertifikat tanah saya. baik, mohon maaf ya, soalnya kita tanggal 3 Juni kita sudah tidak menerima berkas lagi. Oke. Kita sekarang sudah beralih ke sertifikat elektronik. Oh, sertifikat elektronik. Betul. Kita lagi menuju layanan online. Oke, jadi udah nggak pakai berkas-berkas ini lagi. Betul. Jadi Bapak silahkan untuk mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Dari sini bisa akses untuk semua orang, semua masyarakat yang bisa mengakses dan mengetahui nanti mengenai bidang tanahnya, sertifikatnya. Terima kasih Mas. Ya, baik, Bapak. Nah, Sobat BPN, kira-kira sertifikat elektronik itu apa ya? Kita cari tahu yuk. Permisi Bapak. Iya Mas. Oke, Bapak perkenalkan. Ya. Saya Bayu. Tadi saya dari bawah nih Pak. Siap, Mau ngurus ya. soal berkas soal sertifikat. Tapi katanya nanti udah nggak ada berkas-berkas lagi. Semuanya udah pakai sertifikat. Sertifikat yang dimaksud nanti itu bukan berarti fisik dokumennya tidak dilampirkan. Oke. Jadi tetap untuk bahan sertifikat elektroniknya tetap ada bentuk fisik dulu. Sebelum nanti memang sertifikat yang Mas nanti daftar itu sudah jadi elektronik. Kalau udah jadi elektronik nanti semuanya bentuknya digital. Tidak ada lagi. Jadi kalau misalkan sekarang masih kita menyebutnya analog atau buku, ya bahannya juga buku dulu. Saat daftar baru nanti kita alih mediakan menjadi elektronik. Sobat ATR BPN, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Arif Darmawan. Beliau merupakan koordinator substansi umum dan kepegawaian di BPN Kabupaten Bekasi. Sebelum nanti kita lanjut lebih dalam lagi soal alur seperti apa, Bapak mungkin bisa jelaskan dulu nggak, sertifikat itu apa sih? Jadi sertifikat elektronik itu adalah keinginan besar kami, ya, Badan Pertanahan Nasional, di mana kita mencoba dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa kalau sertifikat analog itu, misal ya, ada banjir, kemudian rusak, ya kan, ada kebakaran dan lain sebagainya. Itu sangat rentan sekali, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan. Sehingga saat misalkan ada hilang dan lain sebagainya, itu kalau untuk sekarang berbelit-belit, ribet. Kalau nanti sudah sertifikat elektronik, Mas dimanapun, oh saya sertifikat yang sudah dicetaknya hilang nih, tinggal datang ke BPN, ada anjungan cetak mandiri, bawa KTP asli yang elektronik, masukkan, keluar nanti QR-nya, sidiknya ditempel, cetak. Jadi tidak susah, gitu. Jauh lebih efisien ya, Pak? Jauh lebih efisien dan sangat-sangat memudahkan. Dan kalau kita bicara keamanan, tentu jauh lebih aman dibanding dengan analog yang bisa dipalsukan. Ya kan, bisa katakanlah dicuri orang kemudian dipalsukan dan lain sebagainya. Kalau sudah elektronik, selama bukan si pemilik tanah yang ada di sertifikat itu, yang sudah terikat dengannya sertifikat elektronik, itu tidak bisa melakukan layanan apapun terhadap sertifikat elektronik itu. Jadi hanya orangnya yang bisa gitu, intinya gitu, kecuali yang dikuasakan oleh orangnya. Jadi lebih safety juga ya Pak ya? Jauh lebih safety. Nah Pak, untuk alurnya sendiri gimana nih Pak? Ini kan saya udah bawa berkas nih. Ya. Mau jadi sertifikat elektronik itu gimana? Sebetulnya kami secara katakanlah preventifnya, ketika Kabupaten Bekasi ini punya 1,4 juta. Jadi tepatnya 1.427.000 bidang. Dari tahun 60 sampai tahun ini gitu ya, mencetak. Nah, seluruhnya harus kita yang namanya alih mediakan dulu. Seperti yang Mas datang, nanti sebetulnya kalau misalkan mau daftar apapun, itu langsung didaftar saja. Saat didaftar, nanti dapat yang namanya berkas elektronik, kemudian prosesnya seperti ini Mas. Ini seperti teman-teman kita akan praktekkan.
seluruh sertifikat yang bentuknya analog itu kita buku tanah. Jadi di masyarakat suka ada yang ini nih, bingung nih, kenapa ada yang namanya buku tanah. Jadi sebetulnya sertifikat yang dipegang oleh masyarakat itu adalah salinan dari arsip buku tanah. Jadi yang asli itu adalah buku tanah, salinannya ada sertifikat. Nah, seluruh dari salinan itu harus terlebih dahulu di scan, kemudian diupload di aplikasi. Ya, supaya apa? Supaya saat elektronik analognya sudah tidak kita perlukan lagi. Nah, setelah dialih mediakan, nanti kita punya ada yang namanya aplikasi validasi tanah kita. Kalau familiarnya di BPN itu Sitata. Ya, validasi tanah kita. Sitata itu apa? Itu memvalidasi seluruh dari data-data yang di analog tercatat. Jadi kalau misalkan ada seperti halnya sertifikat induk perumahan, beratus-ratus kali dia didaftar untuk pemisahan dan lain sebagainya. Itu harus seluruhnya dicatatkan di Sitata ini. Satu persatu. Tidak boleh salah, bahkan untuk yang titik, koma, spasi, huruf besar, huruf kecil harus sama persis seperti di analognya. Ibaratnya forensiknya digital nanti itu bahwa betul memindahkan dari analog ke elektronik. Setelah Sitatanya, nanti ada di Sitata itu ada yang namanya skor validasi. Kalau skornya belum 100%, itu tidak boleh didaftarkan. Jadi Mas didaftarkan dulu 100%, Sitatanya baru daftar, keluar nanti langsung jadi sertifikat elektronik. Prosesnya lumayan ya Pak ya? Proses yang sangat lumayan itu di kami, ya, karena mengalihkan 1.427.000 satu-satu dengan kemampuan teman-teman kita kurang lebih ada 256 kita berdayakan, bahkan bisa dilihat teman-teman masih jam segini karena mereka setiap hari punya target. Ya, jadi teman-teman itu kita buatkan target perharinya dari mulai yang katakanlah yang masih junior gitu kan, ada 25, ada 50, bahkan ada yang 100. Itu mereka seluruhnya berupaya untuk kita sesegera mungkin nih, karena ketika seluruhnya sudah menjadi pra-sertifikat elektronik, kita menyebutnya pra-sertifikat elektronik, itu saat Mas datang itu langsung jadi. Daftar, ketemu, oh iya jadi, cetak. Gitu Mas. Kalau untuk statement sendiri kan setiap saat dikasih target gitu ya. Betul. Nah, untuk target keseluruhan ini sendiri sampai kapan Pak? Kalau kami Mas, kita sudah mengupayakan dan merencanakan sampai di akhir tahun itu kurang lebih ada 1036 buku tanah yang sudah bergeser menjadi pra-sertifikat elektronik. Jadi kurang lebih sekitar 76% sampai tanggal 27 Desember 2024. Jadi target kita itu dengan 236 orang yang sekarang setiap hari kita mobilisasi untuk melaksanakan itu. Luar biasa targetnya Pak ya, masih panjang waktunya. Insya Allah, tapi kita mudah-mudahan doain aja sehat Mas yang penting. Betul. Ya. Nah, Pak, kalau untuk keamanan data sendiri untuk di sertifikat elektronik ini seperti apa? Sertifikat elektronik itu kan dulu 2021 semuanya pada katakanlah menyoroti bagaimana keamanannya. Sekarang pertanyaan kami adalah ketika bicara phishing, ya kan, atau hacker, pasti ada data yang diambil untuk kemudian dimanfaatkan. Sertifikat dimanfaatkannya seperti apa? Seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika bukan si pemilik, maka dia tidak bisa mencetak, dia tidak bisa mengalihkan, dia tidak bisa mendaftar, karena yang dibutuhkan nanti adalah KTPL yang terintegrasi, yang divalidasi oleh Dukcapil. Jadi mau siapapun yang ngambil data kita ya bodo amat, gitu kan intinya gitu. Kemudian jangan lupa ketika misalkan seluruh dari layanan itu jangan dipikirkan atau dibayangkan oh hanya elektronik yang hanya akan bisa dibuka di aplikasi Sentuh Tanahku, enggak juga. Jadi hampir seluruh layanan yang sifatnya bukan pemerintah desa, pemerintah kota, kabupaten, itu kita diberikan cetakan sertifikat elektroniknya di secure paper kita menyebutnya. Jadi secure paper itu kalau kita pakai fluorescent ya pakai apa? Kayak buat ngecek uang itu kelihatan asli atau tidak produknya. Oh misalkan ini rusak, hancur,
di sebelah kanan atas dari sertifikat elektronik itu disebutkan edisi keberapa. Karena saat misalkan Mas nih daftar, ini kan masih analog, nanti keluar edisi pertama jual beli, misal seperti itu. Nanti hilang. Begitu hilang, Mas cetak lagi edisi kedua. Nah, dari riwayat itu saja kita sudah tahu tuh, ini sertifikat kapan, di mana, siapa yang mencetak. Sangat-sangat aman. Jadi aman ya? Aman deh. Tepat. Nih Pak, ini kita lagi ada di ruangan apa nih Pak? Ini sebetulnya ini 2 ruangan nih. Yang sebelah kiri ini pendaftaran tanah pertama kali. Jadi yang sertifikat yang dulunya belum sama sekali sertifikat didaftarkan teman-teman yang ini, row yang ini. Row yang sebelah sana itu untuk yang pemisahan, pemecahan, penggabungan. Kayak perumahan-perumahan, KPR, diprosesnya sama teman-teman ini. Nah, kalau yang ini beda sekali. Nah, ini ruang yang sangat-sangat rahasia. Katakanlah beneran harus secure. Jadi gak boleh orang yang sembarangan masuk, karena di dalam ini adalah seluruh dari buku tanah atau arsip buku tanah yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi kalau misalkan Mas lihat ada rak-rak itu rak-rak itu seluruh buku tanah yang siap untuk menerima pendaftarannya. Jadi seperti kita ketahui di Kabupaten Bekasi ada yang namanya Lampion, Mas. Layanan Mandiri Pintar Online. Jadi ketika LMO ya, kita menyebutnya LMO .atr .kap Bekasi.online dibuka, itu Mas bisa lihat seluruh layanan itu apa aja sih persyaratannya gitu. Nah, ketika tahu persyaratannya, saat klik itu diupload sama mereka seluruh dari dokumen-dokumennya. Jadi 2024 ini setelah Pak Kakan ini, beliau bagaimana caranya nih kita akan menghadapi elektronik, padahal yang lama itu adalah nanti validasi. Jadi buku-buku tanah yang sudah pada keluar itu di rak-rak itu, Mas, itu adalah buku tanah yang di di request. Jadi melalui Lampion itu. Jadi saat sebelum didaftar sudah diperiksain dulu. Nah, saat daftar udah selesai gitu. Ya, gitu. Pak, untuk sertifikat elektronik ini sendiri kan bisa kita ketahui kan di Kabupaten Bekasi sendiri ini kan masih ada pedesaan yang mungkin dari pusat pemerintahan. Betul. Ya. Nggak bisa kita pungkiri orang tua zaman dulu soal digitalisasi kan mungkin agak kurang. Betul. Untuk pemahaman ke masyarakat sendiri jadi gini, kenapa sekarang awal-awal kami ATR BPN launching itu harus cetak dulu, supaya masyarakat dari yang asalnya bentuk buku, kalau misalkan ke langsung digital, wah mereka panik nih. Pasti. Sertifikat saya yang kemarin yang hijau mana, bukunya mana gitu kan. Nah, ketika berubah menjadi satu lembar, di dalamnya ada yang namanya QR dan lain sebagainya. Siapapun, katakanlah misalkan ada yang nyuri, yang apa segala macam, balik lagi ke tadi, secure-nya lebih tinggi karena yang harus datang, yang nanti kalau misalkan ada di anjungan cetak mandiri itu KTP asli, kemudian sidik jari. Jadi telunjuk kiri atau kanan, tempel, baru akan muncul datanya. Kalau bukan orang itu nggak bakal muncul. Jadi justru dengan adanya sertifikat elektronik, kita akan menjaga tuh, ya kan, hak-hak mereka. Bayangkan kalau yang Mas tadi bilang di pedesaan, udah sepuh, nggak ngerti teknologi, orang datang kalau masih dalam bentuk buku, ya kan, diiming-iming apa, diambil gitu kan, digadaikan dan lain sebagainya, itu malah jauh lebih banyak potensi masalahnya dibanding dengan sertifikat elektronik. Kalau dia ambil, ya buat apa? Karena tidak akan punya akses terhadap layanan pertanahan. Aksesnya hanya pemilik. Betul. Nah Pak, kalau misalkan orang tua kita terkait aplikasi Sentuh Tanahku ini, kalau misalkan dikelola oleh putra putrinya, itu bisa? Sangat memungkinkan, karena nanti akan ada, kalau sampai sampai nyetak, itu nanti ada OTP, ada sidik jari dan jangan salah, nanti ada yang namanya kuasa. Kuasa itu biasanya keterikatan dari siapa, memberikan kuasanya kepada siapa. Verifikasi dan validasinya jauh lebih rigid dibanding dengan yang sekarang. Kalau sekarang dalam bentuk
katakanlah surat kuasa dalam bentuk tulisan bisa ditandatanganin palsu dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau muncul tanggapan dari masyarakat kalau nggak ada sertifikat fisik tuh nggak bisa digadein ke bank atau mungkin disekolahin gitu. Betul. Nah kalau itu sertifikat elektronik sendiri? Sertifikat elektronik kita secara masif baik pusat, kanwil maupun daerah seluruhnya kita bersama-sama masif sosialisasikan ini. Jadi ke seluruh stakeholder kita sosialisasikan. Kemarin kita baru sosialisasikan ke PPAT karena PPAT kita anggap sebagai jadi ibaratnya training of trainer. Kita kasih tahu ke mereka, mereka nanti yang memberitahu ke calon pemilik hak karena mereka akan bikin akte. Jadi orang-orang yang katakanlah datang bikin akte langsung disampaikan, Pak, Bu, kalau nanti setelah tanggal 3 didaftarkan di Kabupaten Bekasi, Bapak nggak bakal dapat bukunya karena gini. Nah, mereka jelaskan. Jadi kami berharap dengan sosialisasi kemarin teman-teman PPAT bisa menyampaikan yang sudah kami sampaikan gitu kan. Jadi katakanlah sosialisasi pemahaman di masyarakat akan lebih cepat terserah. Oke Pak, untuk proses pemindahan dari sertifikat analog ke sertifikat elektronik ini, untuk ada biayanya tersendiri nggak sih Pak? Mas punya sertifikat dari analog ke elektronik, langsung datang ke kantor pertanahan, free. Gratis. Ya. Gratis ya. Jadi untuk alih media gratis ya. Alih media ya. Kalau layanan lain balik nama apa segala macam tetap mengikuti PNBP-nya BPN. Dan sudah tertera juga ya Pak? Betul. Sudah transparan ya. Ya. Oke, jadi untuk sobat data BPN yang ingin mengalihkan sertifikat analognya atau sertifikat fisiknya ke sertifikat elektronik itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Bahkan kami menghimbau supaya sesegera mungkin. Sehingga makin banyak sertifikat elektronik kita makin menang. Gitu Mas. Kalau untuk lebih lebih mendalam dan lain sebagainya, silakan ke Pak Kasih. Ya beliau nanti akan yang lebih ini lagi ya penjelasannya. Siap, nanti berarti saya ke lantai 3 di Pak Kasih, Pak Tose. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak Mas. Kembali. Ayo, mari Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ATR BPN. Saat ini Anda sedang menyaksikan program acara BPN Talk Time. Di BPN Talk Time kali ini kita akan membahas sebuah regulasi atau sebuah perubahan di mana saat ini sudah masuk era digital 5.0 di mana semua transaksi sudah berbasis digitalisasi dan juga semuanya itu sudah dipermudah dengan digitalisasi, mulai dari pembayaran terus juga pembelian barang semuanya sudah serba digital, semuanya sudah serba elektronik, bahkan bayar parkir pun sekarang sudah elektronik. Nah, BPN Kabupaten Bekasi saat ini sedang menggalakkan satu perubahan yang tadinya berupa analog atau konvensional, saat ini akan beralih menjadi elektronik. Apakah itu? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu ada Bapak Rianto S. Tose selaku Kepala Seksi penetapan hak dan pendaftaran pada BPN Kabupaten Bekasi. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa sehat ya Pak. Ya. Pak, hari ini kita akan bahas soal tadi itu saya sudah sempat ke meja resepsionis ya, bawa berkas, katanya untuk pemberkasan sekarang sudah tidak ada, semuanya serba elektronik, atau sudah sertifikat pun sudah menjadi elektronik. Nah Pak, untuk sertifikat elektronik ini sendiri bisa dijelasin nggak sih Pak, sertifikat elektronik itu apa sih? Ya, Sobat ATR BPN, kami kantor BPN Kabupaten Bekasi akan meluncing atau memperlakukan proses sertifikat dengan sistem elektronik. Jadi, kalau sertifikat elektronik itu adalah sertifikat yang prosesnya melalui elektronik, yang kemudian mengeluarkan dokumen berupa dokumen elektronik yang data fisik dan data yuridisnya itu dalam bentuk buku tanah elektronik.
elektronik. Jadi semua berhubungan dengan elektronik lah. Jadi kita sudah tidak mengenal lagi yang sifatnya analog. Itu kedepannya. Ya. Nah, untuk program ini sendiri sudah berlangsung berapa lama, Pak? Sebenarnya kalau kita cerita tentang sejarah, sebenarnya BPN itu sudah mulai melaksanakan elektronik itu dari mulai posisi seperti yang sekarang kalau kita kenal, teman-teman kenal itu kan ada pengecekan elektronik, kemudian ada SKPT elektronik, terakhir itu kan adalah ada HT elektronik. Nah itu kan dalam perjalanan tidak ada yang klaim atau tidak ada yang mengatakan bahwa ini susah, malah itu menggampangkan dari sisi prosesnya. Teman-teman bisa dari rumah bisa langsung upload berkasnya, kita tinggal verifikasi dan itu bisa langsung dijalankan. Nah, ini puncaknya adalah dengan memberlakukan sertifikat elektronik di tahun 2024 ini, karena kantor pertanahan Kabupaten Bekasi ini masuk dalam surat keputusan Menteri Agraria, termasuk dalam 104 kantor pertanahan kabupaten kota yang 2024 ini wajib untuk mengeluarkan output sertifikat elektronik. Oh, jadi hanya 104? Untuk sementara di 2024 ini adalah 104 kabupaten kota. Dan salah satunya adalah Kabupaten Bekasi. Apa sertifikat elektronik ini sendiri? Sertifikat kali ya? Sertifikat. Oke. Sertifikat ini sendiri itu manfaatnya apa sih, Pak? Manfaatnya banyak. Kalau dibilang manfaatnya tuh luar biasa lah, karena sertifikat elektronik ini kan orang dalam prosesnya itu tidak takut lagi bahwa nanti kemudian sertifikat ini digandakan, atau tidak takut lagi kemudian misalnya ada dimakan rayap. Kan banyak nih sertifikat analog tuh banyak tuh. Nanti ada orang yang datang kemudian mengatakan, oh sertifikat kami dimakan rayap nih. Nah sertifikat elektronik ini sudah enggak ada kayak gitu loh, enggak ada ketakutan seperti itu. Menghindari yang namanya mafia tanah. Banyak kemudian di Bekasi ini ada mafia tanah kan, tapi dengan sertifikat elektronik ini benar-benar secure dari sisi itunya. Nah Pak, peralihan dari sertifikat analog atau sertifikat fisik sertifikat elektronik, seperti yang tadi Bapak sebutkan, 104 kota kabupaten, ya, kabupaten harus kota mulai beralih. Kabupaten Bekasi sendiri adalah salah satunya. Pasti banyak dong Pak, ada sedikit banyak. Ya peralihannya dari sertifikat fisik ke elektronik. Apa sudah siap BPN-nya sendiri? Kalau dibilang siap, kita sudah sangat siap, karena kalau kita lihat dalam prosesnya ini, teman-teman di kantor BPN ini kita sudah melakukan internalisasi. Jadi bagaimana mensosialisasikan di internal sendiri tentang sertifikat elektronik ini. Kemudian teman-teman juga sudah diberikan pelatihan tentang bagaimana proses sertifikat elektronik itu. Kemudian kita juga sudah melaksanakan sosialisasi dengan IPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kabupaten Bekasi, yang kita lakukan di minggu hari Selasa kemarin lah, minggu kemarin kita lakukan. Dan rencananya nanti di tanggal 31 Mei akan kita sosialisasikan kepada yang namanya bank, kemudian ke teman-teman dari developer, REI, dan itu nanti akan kita sosialisasikan di tanggal 31 Mei. Oke, tanggal 31 Mei akan disosialisasikan ke developer, bank. Developer ya. Pokoknya ikut kerjasama di Ya, betul sekali. Nah Pak, untuk peralihan dari sertifikat fisik atau analog ke sertifikat elektronik ini sendiri, alurnya itu gimana Pak? Nah, kalau kita bicara alur, ini kan kita punya data yang namanya analog nih. Jadi kalau Kabupaten Bekasi ini total sertifikat yang sudah kita terbitkan itu buku tanah yang ada di kita sekitar 1.400.000 sekian. Ya, itu ada buku tanah di kita. Kemudian dari total luasan Bekasi itu sudah kita sertifikatkan tanah yang terdaftar di Kabupaten Bekasi sudah sekitar 80%. Nah, dari data ini kemudian teman-teman itu melakukan alih media, mulai melakukan validasi. Jadi seluruh proses untuk menuju ke sertifikat elektronik ini kan nanti ada proses yang namanya validasi. Ada validasi buku tanah, ada validasi SU. Nah, itu akan dilakukan oleh teman-teman. Per hari ini itu sudah total yang kita alih mediakan atau kita validasi itu sekitar 82.000 dari 1.400.000. Tetapi dalam proses sertifikat elektronik
elektronik ini tidak tertutup kepada yang namanya validasi secara internal saja. Tapi nanti ketika ada proses permohonan dari masyarakat, proses permohonan dari perorangan atau developer, nanti hasilnya itu akan kita validasi dan kemudian kita terbitkan sertifikat elektronik. Jadi ini by proses yang tidak kita harus seluruh kita validasi, itu adalah kewajiban. Tetapi sambil berjalan ketika ada permohonan, maka orang atau by permohonan itu akan kita lakukan validasi juga untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Dan kita sudah membentuk tim yang ada sekitar 40 orang, yang dari total pegawai kita adalah sekitar 300-an, yang dari orang-orang itu kita lihat kemampuan mereka dalam sehari itu bisa melakukan validasi berapa banyak. Kita ngambil mereka di antara 10 besar itu yang akan kita jadikan tim untuk proses validasi buku tanda dan SU. Nah Pak, boleh diperjelas lagi apa untuk validasinya sendiri itu dilakukan dari pihak BPN-nya atau si yang punya sertifikat mengajukan? Yang melakukan validasi itu adalah dari pihak BPN. Oke. Tetapi kalau by proses, ketika ada pemohon yang datang untuk melakukan proses hukum atau peralihan hak terhadap sertifikat itu, maka sertifikat itu akan kita lakukan validasi terlebih dahulu. Tapi kalau sertifikat itu sudah dilakukan validasi terlebih dahulu oleh teman-teman BPN, maka itu langsung tinggal kita proses sertifikatnya. Tapi kalau belum dilakukan validasi, maka proses itu akan masuk ke tim untuk dilakukan validasi, baru kemudian diterbitkan sertifikat elektroniknya. Nah, untuk menginformasikan sertifikatnya ini sendiri kepada penerima itu seperti apa? Kita jadi sertifikat elektronik ini kita mewajibkan kepada yang namanya pengguna layanan agar semua itu mendownload yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Oke. Jadi nanti dari Sentuh Tanahku itu dia bisa melakukan verifikasi, bisa melakukan validasi, dan hasilnya sertifikat elektronik ini akan masuk ke akunnya yang bersangkutan. Jadi sertifikat elektronik itu dalam konteks perorangan maupun corporate. Jadi kita ada penerbitan itu kan ada penerbitan sertifikat kepada perorangan, kemudian ada badan hukum, kemudian ada BMN, kemudian ada BMD. Nah, BMN dan BMD ini lebih fokus kepada soft copy-nya saja. Tapi kalau mereka ingin mencetak, kita siapkan tempat untuk kioske untuk dicetak. Tapi kalau mereka tidak perlu mencetak, itu sudah masuk dalam brankas elektroniknya. Tapi kalau pemohon perorangan dan corporate, itu dia masuk dalam soft copy-nya di brankas elektronik dia, dan juga kita berikan hard copy-nya. Jadi ada dua produk yang akan kita berikan ke mereka. Oh, jadi tetap ada? Tetap ada dua produk. Nah, untuk hard copy-nya itu sendiri asli atau? Itu asli. Jadi dia nanti terbit cuma satu lembar. Oke. Satu lembar aja dia terbit. Kalau sekarang kan kita sertifikat analog itu ada 4 lembar ya, ada beberapa lembar tuh kan. Dan situ kan banyak tuh, ada tanda tangannya, ada uraian macam-macam. Nanti sertifikat elektronik itu terbit cuma 1 lembar dan warnanya putih di atas kertas secure paper yang diterbitkan oleh Peruri. Nah, nanti di atas ada gambar Garuda emas, kemudian hard copy-nya itu, kertasnya itu bisa disinari dengan ultraviolet, akan kelihatan di dalam, jadi cukup safety terhadap produknya. Kemudian nanti di ujung bawah kanan itu ada barcode. Barcode itu yang akan menunjukkan bahwa sertifikat ini asli atau tidak, karena seluruh informasi itu bisa di-scan melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Gitu. Jauh lebih dipermudah ya Pak? Jauh lebih dipermudah dan jauh lebih safety ya, jauh gitu. lebih safety dan jauh lebih simpel ya. Nah Pak, kalau BPN sendiri sudah siap jauh-jauh hari untuk peralihan ini, kira-kira masyarakatnya sendiri udah siap belum nih Pak? Kita nggak bisa menutupi kemungkinan ya Pak, karena masih ada sebagian mungkin yang melek digital atau sebagian masyarakat yang belum melek digital. Gimana? Ya, kita berharap masyarakat sudah mulai memahami tentang itu, karena kalau kita lihat dalam perkembangan sekarang ya, orang naik Gojek tinggal dari rumah pesen,
Betul. Orang mau pesan makanan kan, tinggal dari rumah pesan makanan, bayar, selesai. Orang punya ATM atau misalnya duit di bank, dia cuma tinggal dari HP, selesai gitu loh. Buka, tinggal rekening. Apakah itu kemudian kita ragukan? Kan tidak. Tidak kita ragukan kan. Nah, sertifikat elektronik juga nanti seperti itu. Jadi bentuknya itu nanti ada dalam berangkasnya dia. Apakah kemudian kita takut terhadap duit kita hilang? Kan nggak juga kan. Semuanya ada di dalam situ kan. Nah, itu pun nanti sama dengan sertifikat elektronik. Jadi masyarakat tidak perlu takut terhadap itu. Apa kemudian saya bagaimana dengan saya nggak punya akun terhadap handphone misalnya? Kita akan masih bisa memberikan dengan hard copy-nya, dengan print out-nya. Dan mungkin kalau misalnya anaknya, kalau kita bicara tentang pengguna elektronik di Indonesia ini kan sudah sekitar 80% Gen Z, yang anak-anak yang mungkin umurnya, anak kita yang mungkin 3 tahun mau makan aja kita kasih HP. Kita kasih HP, terus kemudian buka YouTube, udah paling ngerti lah. Malah dia lebih pintar kali mungkin daripada kita ya. Nah, itu pasti akan sama dengan nanti kemudian sertifikat elektronik ini, karena anak-anaknya bisa akan melihat langsung dari aplikasi itu. Kalau kita misalnya orang tua yang gagal atau misalnya tidak memahami tentang internet, mungkin anaknya akan bisa melihat dari sisi itunya. Berarti nanti akan dijelaskan kepada anak si pemilik tersebut betul. Gitu ya, untuk bisa mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Nah Pak, alasan yang paling penting kenapa masyarakat harus beralih dari sertifikat analog ke sertifikat itu apa? Ya, kita berkaca dari beberapa kejadian yang terjadi sekarang ini ya. Kemarin terakhir BPN di Jawa Tengah kebakaran. Ya. Berapa banyak buku tanah yang hangus terbakar. Kita melihat dulu di Jawa Barat ini kantor pertanahan Kabupaten Cianjur pernah kebakaran. Berapa banyak buku tanah arsip yang hilang. Dan mau direcovery kembali itu susah. Itu susah. Kita melihat ada banjir Kota Bekasi, kantor pertanahan Kota Bekasi pernah banjir, itu semuanya basah, gitu kan. Berapa banyak yang kemudian kita mau merecovery lagi udah susah. Tetapi dengan sertifikat elektronik ini, arsipnya itu akan tersimpan di dalam database yang ada di kementerian. Dan database itu semua terpisah. Jadi dari KKP kita yang biasa kita kerjakan dengan proses sertifikat elektronik itu dipisah, sehingga sangat-sangat safety terhadap sertifikat itu. Dan kemudian kita tidak perlu lagi untuk takut yang namanya akan kebanjiran. Kita tidak perlu takut lagi yang namanya akan kebakaran. Kita tidak perlu takut lagi yang kemudian sertifikat kita akan diduplikasi sama orang. Ya. Semua itu sudah sangat-sangat safety, dan itu kita bisa tahu sendiri dari aplikasi kita, dari Sentuh Tanahku yang kita punya. Dan ini luar biasa untuk kalau masyarakat harusnya lebih yakin bahwa dengan sertifikat elektronik ini mereka sertifikat atau produk itu akan benar-benar lebih safety buat mereka. Lebih terjamin ya. Lebih terjamin. Udah semuanya. Nggak berlembar-lembar lagi. Ya, cukup satu lembar udah. Yes, cukup satu lembar aja. Kalaupun hard copy sudah disediakan, ataupun mau soft copy-nya atau sertifikat elektroniknya pun sudah tersedia. Ya, kita siapkan kioske nanti kalau misalnya masyarakat ingin cetak sendiri, kita siapkan kioske untuk dia bisa nyetak sendiri. Ya, gitu. Sudah dipermudah ya. Nah Pak, kalau tadi tanggal 31 Mei itu sosialisasi. Ya. Untuk penerbitan sertifikat elektroniknya sendiri akan dilakukan kapan? Per hari ini, kantor BPN Kabupaten Bekasi sudah menerbitkan sertifikat elektronik untuk pemerintah Kabupaten Bekasi. Itu sebanyak 149. Termasuk 2 sertifikat punya BPN, itu sudah diterbitkan secara elektronik. Nah, kita akan mulai menerbitkan itu di tanggal 3 Juni. Karena 3 Juni ini akan di-launching secara nasional, secara provinsi oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan mungkin di Bandung. Jadi per tanggal 3 Juni itu akan kita launching sertifikat elektronik. Jadi tanggal 3 ya Pak? Tanggal 3 Juni. Akan di-launching secara Jawa Barat. Iya. Nah Pak, apakah semua produk
yang dilayani oleh kantor pertanahan Kabupaten Bekasi setelah tanggal 3 Juni nanti akan otomatis berbentuk elektronik atau mungkin masih ada ya kasih spare waktu lah? Ya, jadi Sobat ATR BPN harus memahami bahwa ketika nanti tanggal 3 Juni kita launching, maka proses yang mulai dilakukan pendaftaran pada tanggal 3 Juni itu outputnya berupa elektronik. Ya. Tapi bagaimana dengan sertifikat kami yang masih analog? Itu tetap terjamin, itu tetap sah sebagai sertifikat. Sepanjang dia belum melakukan migrasi, sepanjang dia belum melakukan alih media ke elektronik, maka sertifikat itu tetap asli. Sertifikat itu tetap sah. Cuman prosesnya ketika terhitung tanggal 3 Juni, itu seluruh produk yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Bekasi sudah dalam bentuk elektronik. Iya. Dan kalaupun yang masih ada dalam bentuk fisik masih bisa ya itu. Jadi untuk sobat ATR BPN nggak usah khawatir kalau misalnya nanti pada tanggal 3 Juni pada saat launching ternyata berkas sobat ATR BPN masih fisik, kalau misalkan mau dialihkan juga masih tetap ya masih bisa. Jadi jangan ragu terhadap proses ini. Jadi jangan kemudian masyarakat terus kemudian mengatakan bahwa berarti sertifikat kita sudah tidak berlaku lagi dong. Oh enggak, tetap berlaku, tetap sah. Sepanjang dia belum melakukan migrasi, maka sertifikat itu tetap sah. Bapak, keamanannya sendiri gimana? Kan kalau misalkan fisik mah kita jagain nih, mau siang panas malam hujan, tapi tetap kalau kebanjiran nggak tetap basah. Ya. Nah untuk keamanannya sendiri gimana? Keamanan, kalau dibilang keamanan, sertifikat elektronik ini sangat-sangat dijamin keamanannya. Karena kita punya data, ada barcode-nya, ya, ada barcode itu yang akan menunjukkan bahwa sertifikat ini sah atau tidak. Jadi ada di dalam sertifikat elektronik itu di ujung kanan atas ada ditulis edisi. Ada edisi 1, ada edisi 2, ada edisi 3 dan seterusnya. Edisi 1 itu menunjukkan bahwa pertama kali diterbitkan sertifikat elektronik. Jadi seluruh proses yang kemudian misalnya dialih mediakan menjadi sertifikat elektronik, maka di situ ada tulisan edisi 1. Nah, ketika edisi 1 itu ada proses transaksi jual beli dan dibalik nama ke orang lain, ya. Maka sertifikat tadi itu terbitnya adalah edisi 2. Sudah bukan lagi edisi 1. Edisi 1 ini gimana nih? Masih berlaku atau enggak? Ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketika misalnya teman-teman yang punya sertifikat misalnya edisi 1 dan kemudian sudah dijual belikan dan sudah dialih mediakan, sudah dialihkan kepada orang lain, tapi dia masih memegang fisiknya, maka ketika dia datang ke BPN untuk mengecek sertifikat itu dan kita scan barcode-nya, itu nanti sertifikat edisi 1 itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, itulah safety-nya di barcode tadi. Seluruh barcode itu nanti akan menginformasikan, menjelaskan, menerangkan tentang proses alur dari sertifikat itu. Jadi kalau dia punya edisi 1 yang sudah dialihkan ke orang lain, sudah terbit edisi 2, maka edisi 1 itu dengan sendirinya akan dinyatakan dalam barcode itu edisi 1 sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Gak usah dikhawatirkan. Ini sudah panjang prosesnya, sudah bermacam-macam dicek keamanannya sampai kemudian di launching ini karena memang benar-benar sudah dianggap secure untuk itu. Nah sobat ATR BPN, jadi sekarang kalian sudah tahu kan sertifikat itu apa dan fungsinya untuk apa, keamanannya seperti apa. Bapak mungkin ada closing statement dari Bapak untuk sobat ATR BPN? Ya. Baik, Sobat ATR BPN yang berbahagia, sertifikat elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akan melaksanakan launching pada tanggal 3 Juni 2024. Dalam prosesnya nanti, Sobat ATR BPN tidak perlu khawatir tentang sertifikat elektronik karena dijamin keamanannya, safety-nya semua dijamin. Prosesnya juga akan lebih mudah dengan sertifikat elektronik ini. Semua
permasalahan-permasalahan atau ketakutan-ketakutan masyarakat terhadap apakah nanti sertifikat ini hilang, sertifikat ini dimakan rayap, atau sertifikat ini diduplikasi oleh orang lain, itu tidak perlu khawatir lagi, karena sertifikat elektronik ini sangat safety untuk kedepannya. Mungkin itu dari kami. Mudah-mudahan Sobat ATR BPN bisa dalam tanggal 3 Juni nanti bisa berpartisipasi untuk melakukan alih media terhadap sertifikat elektronik ini. Demikian. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sudah menginformasikan hal yang penting tentunya ya untuk warga Kabupaten Bekasi terkait sertifikat yang nantinya akan dilaunching pada tanggal 3 Iya, Juni. 3 Juni. Ya. Pak, sehat-sehat terus. Amin, alhamdulillah. Kita ngobrol lagi, kasih Iya. informasi terbaru lagi soal Siap. BPN di Kabupaten Bekasi. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya. Baik, Sobat ATR BPN, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Rose yang menjelaskan apa itu sertifikat dan fungsinya untuk apa, keamanan seperti apa. Jadi untuk Sobat ATR BPN gak usah khawatir untuk peralihan dari sertifikat konvensional atau sertifikat analog menuju ke e-sertifikat. Saya Bayu Nugraha mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, dan Pak Tose juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.